Pada pertemuan ke-7, kali ini akan kita bahas mengenai gimnosperme. Sebelum masuk ke dalam proses klasifikasinya, perlu saya ingatkan terlebih dahulu mengenai konsep dasar klasifikasi pada tumbuhan. Secara umum, kingdom Plantae atau kingdom tumbuhan bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok besar berdasarkan berkas pengangkutnya, yaitu tumbuhan yang belum memiliki berkas pengangkut atau cellular plants dan tumbuhan yang sudah memiliki berkas pengangkut atau vascular plant. Untuk cellular plants sudah kita bahas pada mata kuliah sistematika tumbuhan tingkat rendah, yaitu liverworts, hornworts, dan mimosas, serta vascular plants yang dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu tumbuhan vaskular yang menghasilkan spora dan tumbuhan vaskular yang menghasilkan biji. Tumbuhan vaskular yang menghasilkan spora itu adalah paku-pakuan, sudah kita bahas juga di sistematika tumbuhan tingkat rendah. Jadi fokus untuk sistematika tumbuhan tingkat tinggi adalah tumbuhan vaskular yang menghasilkan biji. Nah, di sini tumbuhan vaskular menghasilkan biji dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan yang tidak berbunga dan tumbuhan yang berbunga. Untuk tumbuhan yang tidak berbunga nanti akan kita bahas pada kelompok gimnosperme. Definisi gimnosperme di sini adalah salah satu kelompok tumbuhan yang dikelompokkan berdasarkan bentuk alat reproduksinya. Gimnosperme memiliki biji terbuka karena tidak ditutupi oleh atau dibungkus oleh daun buah atau karpel, jadi dia tidak memiliki perhiasan bunga dan tidak memproduksi bunga pada umumnya. Saat fertilisasi, serbuk sari langsung jatuh pada bakal biji, bukan pada kepala putik. Oleh karena itu, pada gimnosperme tidak terjadi pembuahan ganda seperti pada angiosperme. Nah, karena tidak terjadi pembuahan ganda, maka gimnosperme tidak membentuk buah. Nah, kalau kalian ingat kembali proses pembuahan ganda itu terjadi dua hal. Yang pertama, pembentukan endosperm dan pembentukan zigot. Ya, sedangkan untuk gimnosperme tidak terjadi pembentukan endosperm, hanya terjadi pembentukan zigot. Gimnosperme merupakan kelompok tumbuhan purba yang muncul sejak 145 juta tahun yang lalu. Sebagian besar anggota kelompok ini sudah punah atau extinct, hanya beberapa saja yang masih ada sampai sekarang atau extant. Jadi secara umum, gimnosperme bisa dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar atau 4 divisi. Yang pertama adalah divisi Pinophyta, kemudian divisi Gingkovita, divisi Cicadophyta, dan divisi Gnetophyta. Nanti akan kita bahas satu persatu untuk tiap divisi ini. Terlebih dahulu tentu kita harus memahami ciri dari gimnosperme itu sendiri. Ciri pertama dari gimnosperme adalah biji tidak dilindungi oleh daging buah atau berbiji terbuka, tidak memiliki bunga. Alat perkembangbiakan berupa organ yang disebut strobilus. Terdiri dari dua macam, strobilus jantan dan strobilus betina. Strobilus jantan atau sering juga disebut dengan mikrosporofil, berisi serbuk sari yang mengandung sel sperma, spermatozoa atau kadang juga disebut mikrospora. Strobilus betina atau makrosporofil berisi bakal biji yang mengandung sel telur atau disebut ovum atau makrospora. Jadi kalau kalian perhatikan biasanya pada gimnosperme akan terlihat jelas perbedaan antara strobilus jantan dan strobilus betina. Gambar di samping ini salah satu kelompok gimnosperme yaitu Pinus mercusi, ya, atau pohon pinus, terdiri dari male strobili atau strobilus jantan yang bagian bawah, kemudian female strobili atau strobilus betina pada bagian atas. Habitus gimnosperme umumnya perdu atau pohon, tidak ada yang herba. Batang utama tumbuh lurus ke atas, berkayu, dan memiliki kambium. Xilem terdiri atas tracheit, sedangkan floem tanpa sel pengiring. Pembuluh angkut tersusun dalam lingkaran, termasuk kolateral terbuka. Daun umumnya kaku dengan bentuk jarum, sempit, atau menyirip. Penyerbukan dibantu angin dan pembuahan bersifat tunggal. Jadi kalau kalian perhatikan gambar di atas yang merupakan berkas pengangkut dari gimnosperme adalah gambar yang A dan B. Ini yang disebut
sebagai kolateral terbuka. Jadi tampak jelas bagian phloem, kemudian cambium, phloem, cambium, kemudian bagian silang, ya, berbentuk radial atau lingkaran kolateral terbuka, artinya tidak dilengkapi oleh selubung bekas pengangkut. Penyerbukan dan fertilisasi pada gimnospermae. Penyerbukan terjadi secara anemogami atau dengan bantuan angin. Selang waktu dari penyerbukan sampai fertilisasi relatif panjang. Pada Pinus mercusi misalnya diperlukan waktu 1-2 tahun bagi biji untuk terbentuk sejak saat penyerbukan. Nah, makanya biasanya dalam proses perkembangbiakan, kelompok-kelompok gimnospermae juga dapat melakukannya dengan cara aseksual. Pada pinus misalnya dapat tumbuh tunas, pada pakis haji juga dapat tumbuh tunas atau bulbil. Siklus hidup gimnospermae, kalau kalian perhatikan gambar di samping, terdiri dari fase sporofit dan fase gametofit. Fase sporofit pembentukan individu pinus sendiri, contohnya misalnya ini adalah pinus, menghasilkan ovulate cone atau konus penghasil ovum, dan pollen cone atau konus penghasil polen. Jadi ini yang namanya megasporangium, ini namanya microsporangium. Masing-masing akan menghasilkan megaspora atau ovul dan mikrospora atau benang sari. Setelah meiosis, pembentukan mikrosporangium membentuk serbuk sari dan ovul dibentuk, akan bertemu dengan bantuan angin anemogami, terjadilah penyerbukan sehingga membentuk megasporosit. Kemudian akan mengalami pertumbuhan, masuk ke fase gametofitnya, sampai terjadilah pembentukan embrio. Nah, fase ini yang tadi dikatakan memiliki jangka waktu yang relatif panjang, 1-2 tahun. Baru setelah terjadi pembentukan embrio, dia akan bertunas membentuk seedling, calon anakan, dan tumbuh menjadi individu baru. Nah, ini masuk kembali ke fase sporofit. Klasifikasi gimnospermae. Nah, berdasarkan sistem klasifikasi yang dipakai saat ini, gimnospermae bisa dikelompokkan menjadi 4 divisio, yaitu Cicadophyta, di sini kelompok sikat atau pakis haji dan sagu. Kemudian divisio Pinophyta atau sering juga disebut Coniferophyta, ini adalah kelompok pinus, cemara, damar, dan redwood. Kemudian Ginkgovita, ini kelompok ginkgo. Kemudian Gnetophyta, contohnya misalnya ephedra dan melinjo. Kita mulai satu persatu dari divisio Cicadophyta. Cicadophyta merupakan tumbuhan berkayu dengan sedikit cabang, daun majemuk besar menyerupai palem. Strobilus jantan terdiri dari banyak sporofil atau sisik yang mengandung banyak mikrosporangium, sedangkan Strobilus betina mengandung sporofil berbentuk seperti sisik atau tombak dengan 2 bakal biji. Jadi kalau kalian perhatikan ini adalah habitusnya. Jadi habitus dari Cicadophyta itu seperti palem, kemudian bagian sporofilnya ini adalah sporofil jantan, kemudian yang ini adalah sporofil betina. Biasanya terdapat pada 2 individu yang berbeda, sehingga dalam proses penyerbukannya memang memerlukan bantuan faktor luar. Saat ini divisi Cicadophyta hanya terdiri dari 1 kelas, yaitu Cicadopsida, dan 1 ordo, yaitu Cicadales. Nah, ordo Cicadales itu sendiri terdiri dari 3 famili, yaitu famili Cicadaceae. Ada 1 genus, genus Cycas, contohnya adalah Cycas rumpi, pakis haji, dan Cycas revolute, itu pohon sagu. Kemudian famili kedua adalah Stangeriaceae, terdiri dari 2 genus, genus Strangeria dan genus Bowenia, contohnya Stangeria eriopus dan Bowenia cerulate. Kemudian famili Zamiaceae terdiri dari 7 genus, yaitu genus Zamia, genus Dion,
genus Encephalatos, genus Lepidosomia, genus Macrozomia, genus Ceratozomia, dan genus Microcicas. Contoh misalnya ini Stangeria eriopus, kemudian Bowenia spectabilis, ini yang sering ditemukan di nursery ya, biasanya menjadi tanaman hias. Zamia furfuracea juga sering ditemukan sebagai tanaman hias. Kemudian Dion, Macrozemia, serta Ceratozemia ini juga merupakan jenis-jenis dari Cicadophyta yang biasanya dimanfaatkan untuk tanaman hias. Kemudian divisi kedua yaitu Pinophyta. Pinophyta merupakan kelompok Gymnospermae yang paling sering ditemukan. Ciri khasnya memiliki strobilus berbentuk kerucut atau sering juga disebut cone. Merupakan tumbuhan evergreen, artinya selalu hijau, berkayu, daun biasanya berbentuk jarum. Divisi Pinophyta saat ini terdiri dari satu kelas, yaitu Pinopsida, dan satu ordo, yaitu Pinales. Ordo Pinalis dibagi menjadi 5 famili. Yang pertama itu adalah famili Araucariaceae, ini adalah keluarga cemara dan damar, ada 41 spesies. Kemudian famili kedua adalah famili Cupressaceae, contohnya adalah Cupressus atlantica, ini Cipron cyprus ya, kemudian Juniperus communis, pohon juniper, terdiri dari 130 sampai 140 spesies. Kemudian famili Pinaceae, contohnya Pinus mercusi, famili Podocarpaceae, contohnya Podocarpus macrophyllus, famili Sciadopithiaceae, contohnya Sciadopithys verticillata. Kemudian yang terakhir famili Taxaceae, contohnya adalah Taxus baccata. Yang ada pada daerah tropis, terutama di Indonesia, itu biasanya hanya famili Araucariaceae, Cupressaceae, ini juga hanya jenis-jenis tertentu, kemudian famili Pinaceae. Nah, kemudian famili Podocarpaceae, famili Sciadopithiaceae, serta famili Taxaceae ini biasanya di daerah temperat atau di daerah subtropis, daerah 4 musim. Ini contohnya misalnya Araucaria columnaris nih yang biasanya sering ditemukan sebagai tanaman pembatas. Kemudian Podocarpus macrophyllus, Taxus brevifolia, ini sulit ditemukan di daerah tropis. Kemudian Sciadopithys verticillata atau sering juga disebut dengan Pinus payung karena bentuk habitusnya yang jelas membentuk segitiga. Kemudian Cupressus sempervirens, nah ini yang biasanya digunakan sebagai tanaman hias di taman-taman. Divisi ketiga, Ginkgovita, merupakan tumbuhan endemik dari Cina, habitus pohon dengan tinggi mencapai 30 meter. Daun berbentuk kipas dan mudah gugur atau meranggas saat kemarau. Serbuk seri dan bakal biji berada di dua individu yang berbeda, seperti kebanyakan anggota Gymnospermae. Hanya terdiri dari satu kelas Gingopsida, satu ordo Gingoales, satu famili Gingoaceae, serta satu spesies Ginkgo biloba. Yang terakhir, divisio Gnetophyta. Gnetophyta merupakan tumbuhan berkayu dengan cabang yang banyak, daun tunggal menyirip, hanya terdiri dari satu kelas yaitu Gnetopsida dan satu ordo yaitu Gnetales, dan 3 famili yaitu Gnetaceae, contohnya adalah Gnetum mnemon atau melinjo. Kemudian famili Welwitschia, satu genus misalnya Welwitschia mirabilis, ini biasanya hanya ditemukan di daerah arid atau gurun. Kemudian Ephedraceae, salah satu contohnya adalah genus Ephedra, misalnya Ephedra fragilis. Jadi yang ada di daerah tropis hanya pada famili Gnetaceae. Yang ini. Jadi kalau kalian perhatikan dia ada dua strobilus jantan dan strobilus betina. Nah, pada Welwitschia juga seperti itu. Nah, ini biasanya di daerah gurun, contohnya misalnya di area seperti Meksiko, Iran, dan sebagainya. Sama juga seperti Ephedra juga di daerah arid atau daerah yang kering. Ini juga menjadi syarat pertumbuhan yang baik bagi famili Ephedraceae.
Manfaat Gymnospermae. Yang pertama sebagai tanaman hias, misalnya sikras, siprus, serta cemara. Sumber makanan, misalnya melinjo. Penghasil minyak cat, misalnya pada pohon pinus atau tusan. Menjadi bahan baku damar, misalnya pada pohon damar. Bahan baku industri kertas dan kayu bangunan, misalnya pinus. Kemudian bahan obat dan kosmetik, misalnya pada jenis ginkgo. Sekian untuk pertemuan mengenai Gymnospermae karena jenis spesiesnya tidak terlalu banyak ya. Jadi mungkin perlu kalian perhatikan beberapa spesies yang memang menjadi spesies yang kita temui di daerah tropis. Sekian